Selamat datang di kamera depan. Produktif sekali saya hari ini. Langsung bikin 2 konten. Pas nggak, Jek? Pas. Itu ada apaan sih yang pedik-pedik? Oh, kertas. Ini skrip gas kemarin nih gua Teks proklamasi itu. teks ini ditanda tangan langsung sama Bung Hatta. Bukan Bung Karno. Hattanya Hatta Rajasa tapi. Lu mau ngomongin apaan sih? Apa sih ini? Ya gua cuman ini aja. Memperbanyak video lu. Oh, thank you. Gitu. Pak ini udah malam loh, respect. Thank you. Yang Rohamin. Siap. Karena gua akhir-akhir ini mulai semangat lagi kan konten. Jadi gua nggak peduli konsep gua yang lama, yang tadinya satu narsum maksimal 2 kali. Gue baru sekali, Pak. Terus kali lo ya? Baru sekali gue. Si Jo udah 3 kali anjir sama tadi. Baru sekali gue. Produktif sekali. Lo kemarin piknik kenapa nggak ngajak-ngajak lo? Bukan nggak ngajak sih. Kemarin kan dari tempat kerjaan tuh, ya biasa lah. Family gathering gitu. Akhirnya gue cuman bawa si Yuri aja terus cabut. Family gathering yang ya family banget ya? Kemarin cukup family sih. Family gathering mulu anjir. Iya, heran ya. Tempat padahal kerja gaji lo? cuma segitu anjir. Gua rasa lu bergerak di jasa family gathering ya perusahaan lu anjir. Iya, lagi urusan keluarga. Iya ya, gue jadi gitu ya urusan keluarga. Emang goblok. Emang Gasam. murni gobloknya teh dari air pegunungan teh ya. Aduh. Katanya kemarin lu dapat oleh-oleh dari pantai. Ya, dapat oleh-oleh dari pantai. Terus ada beberapa apa ya? Ya ujangan juga lah dari beliau. Terus ada beberapa. Ya sebenarnya kemarin tuh salam lah. Lu juga dapat salam dari ibu. Serius lu? Serius. Salah masih bintang gitu. Iya pokoknya orang-orang yang ya kemarin disebutin orang nama-namanya. Wah. Soalnya kan kita sempat beberapa kali ketemu sama beliau juga, Pak. Iya. Alhamdulillah. Dapat apaan lo jadinya? Kemarin gue dapet hampir sama kayak lo. Apa? Golok? Trisula? Iya. Hampir sama kayak lo. Cuman bentuknya bagus banget. Ukirannya juga. Ukiran? Ada ukirannya? Ada ukirannya, Pak. Naga? Bukan, lebih ke... Julung-julung? Kan laut? Enggak. Lebih ke... Ini sih, ya bentuknya sama Trisula gitu. Cuman di atasnya tuh kayak ada mahkota gitu. Terus Di mananya nih? di atas runcing tengahnya, garpu tengahnya. Oh, oke. Kayak Tapi nggak tajam tuh? yang tajamnya yang kiri kanan. Oh, tengahnya bentuk mahkota. Iya. Cil, mantep. Gabuters. Kalau kalian yang butuh pusaka-pusaka, bisa hubungi Iyong. Banyak dia. Jadi jualan pusaka. Nggak sewa lah, Oh, sewa. jatuhnya sewa. Tapi kalau mau sewa melalui gua ya. Nanti ada manajemen fee. Ada potongan. Betul. Dibahas apa nih kita nih? Lu Bahas apa nih? Rezeki, jodoh, percintaan, apa? ini ya yang disukai sama Gabuters soal percintaan nih. Oh, percintaan lagi. Ini gua bodo amat lah, paling juga nanti marah lah si Yuri. Ini kenapa sih cewek lu posesif banget? Aduh. Yud, biar pembahasan aja Yud. Jangan dilaporin ke pihak berwajib ya Yud. Posesif banget ya karena sesuka itulah dia sama gua, senyaman itu. Jadi dia Anjing malah pede goblok. ya gua bukan pede ya emang pertama itu ya, kedua karena emang gue orang yang masih labil dalam percintaan. Walaupun gue udah pacaran cukup lama ya sama si Yuri. 18 tahun katanya. Lu kebanyakan Pak, 23. Lama ya, Pak? Berapa tahun lu? 6 tahun? 6 tahun ada. 6 tahun sama dia dari lulus sekolah
sampai sekarang lah gitu. Putus nyambungnya udah berapa kali tuh? Alhamdulillah sejauh ini gue belum pernah sama sekali ngerasain namanya putus nyambung. Maco. Udah aja lu goblok. Emang udah ya? Kapan sih? Nih inget gak yang pas mau nongkrong? Oh iya. Oh, iya. Udah putus. Gue akhirnya gini. Dikatakan putus tuh dalam arti kayak menurut gue ya itu nggak putus sih, lebih ke break aja. Cuman ya gue nganggapnya itu udahan lah. Break ya paling 3 hari balik lagi, seminggu balik lagi. Itu lebih ke berhenti chattingan dulu ya, Jek? Lagi menenangkan masing-masing lah, emosi kan lagi emosi. Benar. Emang harus gitu sih, harus cooling down dulu Ya, lah. cooling down. Harus cooling down. Ya gitulah, percintaan Pak. Tapi menurut gua ya di samping tadi dia kecintaan sama lu, terus lu nya masih labil, kayaknya ada histori nih di balik. Wow, Itu. banyak banget. Nggak semudah itu kayaknya aja alasannya, Cek. Nggak cuma sebatas itu sih. Kenapa ya? Kok gue merasa gitu ya, Cek ya? Mencium bau-bau apa ya? Apa ya itu namanya? Apa ya kalau bahasa Latinnya tuh selingkuh kali ya? Tidak. Gue yakin lah Yori juga nggak mungkin begitu kalau nggak ada sebabnya. Ya intinya ya banyak lah namanya perjalanan percintaan gua sama dia tuh ya banyak lah Penuh lika-liku. Lebih tepatnya selalu gua sih yang bikin masalah. Emang iya sih Yuri mah orangnya diem dia. Gua percaya Nggak banyak gaya lah. Nggak neko-neko dia. Kalau baca cek Sunda teh mah. Ya kebanyakan gua. Tapi tidak gua yang mulai duluan. Ingat ya, ini gua menggarisbawahi gua tidak pernah memulai duluan. Ah, seru nih. Ah masa iya. Coba, gue tidak pernah Yuri tahu, Yuri saksi ya. Gue tidak pernah memulai duluan, terkecuali orang itu duluan, baru gue ikut. Gitu. Dari dulu gue Pak. Apa itu benar selingkuh nih? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Itu kayak lo menyudutkan dan Yuri loh. Enggak, gue nggak menyudutkan. Yuri, gua I love you sama lu Yuri ya. Gua tim Yuri gua. Tenang. Tim Yuri. Tim Yuri gua. Gua sebenarnya ya, kenapa gua membahas ini karena tadi WA Yuri di podcast sama Yong bahas soal selingkuh gitu. Katanya emang teman pabrik ya. Aduh. Enggak lah. Enggak. Orang teman-temannya cowok doang kok. Ada ceweknya, Ada tapi jelek kan? abu-abu. Oh, Dia tahu, Yuri tahu. oh tahu. Dia tahu. Makanya disebutnya abu-abu. Abu-abu. Abu-abu monyet. Monyet. Lebih ke monyetnya sih kayaknya. Mulan Jamila juga tahu. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Tapi abad aja. Ya, Dan Ahmad. Kenapa? Oh iya. iya. Ya kan? Iya. Tahu kan? Bener ya? Abu-abu monyet benar, abu-abu monyet benar. Tapi bener loh si Yuri sabar loh. Sabar ya. Sabar dia, Yong. Jadi kapan lo mau kawin? Ini bentar. Ini sebelum gua dihujat nih, biasanya itu kan pertanyaan sensitif ya. Iya. Ini karena sebelumnya sebenarnya gua udah pernah ngobrol sama Yong. Kalau ditanya untuk kapan, yang pasti gue juga pengen secepatnya. Tapi gue usahain ya. Wishlist gue untuk tahun depan itu salah satunya. Nikah. Amin. Tapi ini gue bukannya mau ikut campur ya, cuma saran aja nih saran. Apa tuh? Kata gue mau mending nikah KUA, terus duitnya dipakai buat happy ya Ji. Bentar ya. Mending itu. Apa tuh namanya teh? Nikah apa teh? Intimate wedding. Intimate wedding. Bener. Anjir gokil sih itu intimate wedding. Datang ke gua pakai Vespa. Sekarang Genja Iyalah. tuh udah menerapkan itu. Iya, karena Nikah KUA dong. ribet nggak sih? Kudu hajat, hajat, kasih makan, balik modal enggak. goblok. Bukan usaha, anjir gak perlu balik modal. Syukuran ya. Bukan balik modal sih anjir.
Kan biasanya gitu Pak. Oh, Orang iya sih. kalau yang Iya sih, bener. balik modal pasti. Minimal balik modal lah. Bener. Tapi emang banyak itu pikiran begitu banyak, Je. Banyak sih. Orang tuh nikah tuh pas hajat pengen balik modal. Makanya aneh tuh gua yang begitu-gitu tuh. Itu mah saran aja, bukannya mau ikut campur, tapi itu mah kan terserah ya. Iya. Balik lagi. Cuma gua ngelihat tadi tuh bener kata si J, tren Gen Z lah gitu. Nikah pagi di KUA, sorenya udah nongkrong di kafe. Wih, mantap ya. Iya, Tapi ya kalau punya wedding dream sendiri ya it's okay. it's okay. Ya, itu bisa dibicarakan. Tapi jangan lupa nih, Apa tuh? make upnya ke Imelda Make Up Email udah wake up. Sama Kulimoto. sama Kulimoto, Foto ya? gratis. Gratis. Kan Spencer yang moto. Itu yang moto. Oh iya ya. Semangat banget lagi. Yang enggak gitu gayanya. Kulimoto bagus, Imelda Make Up juga keren. Ya, mantap. Lagi ini bosnya Kulimoto sakit kemarin, dirawat. Katanya Oh, ini iya. kencingnya susah. Cing batu. Nah, gue curiga gitu sih. Tapi katanya nggak ada batunya aja ya. Semoga aja enggak. Oh, Lebih ke semen sih dia. oh lebih semen ya? Jadi ngencing terus sekalian ngecor. Jadi di dalam si itu ya ada Ada molen gitu. Molen di dalam titiknya. Ya ini serius. Semoga cepat sembuh. Amin. Aheri Kulimoto. Tuh. The best tuh. Salah bilang aja lu pengen difoto. Iya anjir, pengen gue. Lebih pengen di endorse sih. Dia nggak perlu endorse, dia gokil anjir. Udah terkenal. Kerjaannya banyak. Ya maksudnya di endorse foto gitu. Jadi Iya gue foto apaan kek Aheri? Ayolah. Mana kek? Lu tapi punya wedding dream sendiri lo? kalau gua sih ngikut sebenarnya ngikut gimana pasangan aja. Oh, Walaupun emang merah hajat ya, yo. Karena ini juga sih, Yuri kan anak bungsu ya. Betul. Cewek lagi biasanya. Oh, kita kan pangkais bungsu ya Pak. Iya, jadi ya kena beban. banget. Jadi beban banget buat kita ya. Bener. Nih nanti abis ini gue mau ngebahas kisah anak kedua yang. Anak kedua. Siapa anak kedua? Tak dulu. Lu Oh iya. Lu punya adik gak? lo anak kedua Dari bapak. yang mana? Yang mana nih? Ada. Kan bapak gue 3 ya. Iya. Bingung juga. Tadi apaan sih? Oh iya itu karena anak bungsu, terus cewek biasanya orang tuanya suka minta hajat. Betul. Kayak ini, kayak si Tanti itu. Sebenarnya gua sama Tanti nggak pengen hajat, tapi karena ya tadi teh bapaknya Tanti kan ya Pengen ngerayain lah. udah tua, terus pengen ngerayain juga nih anak bungsu gua cewek lagi ini. Kayaknya hajat oke nih gitu. Ya udah hajat. Iya. Ayo Yur, semangat. Semangat. Nah kita ngomongin anak kedua sekarang. Yang kedua, gimana tuh Pak? Kenapa ya? Ini Gaboters boleh setuju boleh enggak nih? Kenapa anak kedua selalu menjadi tumpuan Wow. di keluarga besar? Itu pasti banget Pak. Pasti banget itu. Kenapa ya? Gak tahu, gue juga gak tahu. Pokoknya ya yang gue alamin ya, yang gue rasain. Wah, jadi anak kedua tuh bebannya gede banget, Benar. gede banget. Ke atas mau ngebanggain, gimana ke bawah masih ada beban. Udah capek banget Pak, jadi anak kedua. Sama. Selalu diutamakan, selalu di apa ya? Kalau kuda mah dipecut lah Pak. Nah, Harus bisa, harus ini, harus itu. kalau lagi ada masalah keluarga, aku jadi penengah. Bener. Paling diandalkan. Paling diandalkan. Harus diandalkan. Harus serba bisa. Harus serba bisa. Semangat buat anak-anak kedua. Betul. Tapi jangan salah loh. Di balik bebannya itu, anak kedua ini terkenal kuat-kuat. Baik secara Bener. fisik maupun mental. Betul. Menurut Apalagi- buku Tetang Sutarman tuh. Betul. Apalagi yang gue tahu ya, anak kedua tuh
ya walaupun agak beragajulan, Nah, tapi ya orang-orangnya baik-baik kok. baik lah. Baik, asli. Semua orang baik dalam sudut pandangnya sendiri. Iya juga sih. Iya juga. Iya. Penjahat yang bilang jahat siapa? Orang lain. Penjahit. Iya. Enggak sih, tapi gue yakin lah ini anak-anak kedua ini kuat-kuat dan tadi baik. Dan yang paling buat apa? Yang bikin kerennya nih ya, anak kedua tuh bertanggung jawab. Betul. Tanggung jawab. Gokil sih. Tanggung jawab. Jadi ibarat anak kedua tuh sebagai anak pertama harus mengayomi ke atas ke bawah, Pak. Bener. Itu yang gua aramin ya. Ke atas ya udah. Gitu, bawahnya apa lagi? Mana kalau gue ya dicurhatin mulu orang tua lagi. Jadi ini gue curhat nih. Curhat. Karena gue sebenarnya gue nggak suka curhat. Kalau lagi ngobrol biasa. Iya. Kalau lagi gini kadang-kadang gue suka oversharing. Ya, bersharing. Semuanya keluar. Mungkin cara inilah gue bisa meluapkan isi hati gue. Tadi gue mau ngapain ya tadi? Bersharing. Cerita orang tua. Oh, cerita orang tua. Wah, tiba-tiba lupa gue. Anjir, gue ditutup R&D nih kayaknya gue. Bener loh. Lupa loh gue, Jek. Bisa sih. Tahu. Sambil gue ingat-ingat ya. Ini aja lah titik terendah lu sebagai anak kedua. Oh, dicurhatin. Ya, tadi tuh ya dicurhatin orang tua. Gue sebenarnya ini bukan ngeluh ya, tapi curhat ya, curhat. Dan tadi kan menurut lu, Je, orang itu baik menurut sudut pandangnya kan. Kalau gue ini dari sudut pandang gue nih. Hal yang harus gue pikirin teh banyak ya. Masalah keluarga kecil, terus mertua, orang tua, kerjaan, kakak-kakaknya bini gua, MTB, gua mesti ngurus sobat-sobit, terus kadang juga mikirin konsep buat MTB. Ya. Kenapa orang-orang itu nggak ngelihat ke situ? Yang gua urusin dan yang gua pikirin tuh sebenarnya banyak. Banyak banget, tapi orang-orang tuh nggak pada ngertiin teh ini. Selalu menganggap gua teh apa ya? Remeh, sepele. Kenapa? Kayak nggak tahu ya, kayak misalkan lu punya masalah, ya udah lempar aja si Bintang. Nah, masalah ini gua harus beresin, ada masalah itu gua harus beresin. Itu tuh capek tau. Capek ya, Pak. Capek banget. Wajar bila saat ini anjing lah. Apalagi pas apa ya, bulan-bulan kemarin lah, 2-3 bulan ke belakang dan pala gue tuh mau pecah itu. Dari banget ya. semua aspek kehidupan yang gue jalanin, semuanya lagi ada masalah. Edan. Mantap. Dan gue nggak bisa sharing atau nggak bisa cerita. Lu pendem sendiri. Penuh gue mikir sendiri. Karena ini kalau diceritain kan, wow, kemana-mana nanti. Wow. Gitu. Itu gue termenung. Termenung sambil ngedengerin lagu Last Child. Struggle ya. Kalau bahasa mudanya sekarang lu lagi struggle. Struggle gila. Itu ini kita lagi ngomongin titik terendah nih berarti. Itu tuh momen-momen itu momen titik terendah gue lah. Di saat segala aspek di kehidupan yang lagi gue jalanin punya masalah di waktu yang sama. Gokil. 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 Gokil itu. Gokil banget. Anjir. Gokil. Gue pengen konser.
Perasaan gue pengen konser, anjir. Tapi ada satu hal yang bikin gue agak ngemplong. Apa tuh? Jadi di minggu pagi, gue karaoke Pagi. di rumah. Nah itu, wah, gue nggak mikirin tetangga mau berisik, orang rumah mau kebersihan. Itu di momen itu gue lepas tuh. Lepas semuanya. Lepas dan agak lumayan Lega. Tapi begitu gua matiin speaker Balik lagi. balik lagi. Anjir lah. lagi. Makanya kemarin kan kita juga sempat ke Jogja kan. Nah itu itu healing ter the best gua tuh. Healing ter the best. Setelah melewati masa-masa yang kayak tai tuh. Di situ gua enjoy banget, gua relax. Enak ya. Enak gua. Itu. Tapi titik di situ lu kemarin sama Pak, masih sibuk lu dengan beberapa orang. iya kan. Lagi perjalanan mau ngopi dari tempat kopi A ke tempat kopi B, gak berhenti gua. Gue sini. Telepon kerjaan. Astaga. Kalau titik terendah lu apa pada saat apa tuh? Waduh, titik terendah gua. Sebenarnya yang lu ngalamin kapan? Ya bulan-bulan lalu lah, 2-3 bulan dua tiga kemarin bulan ya? lalu Ya, lah. Itu sama sih kayak gua. 2-3 bulanan yang lalu lah. Gua ya bisa sebut struggle banget sampai gue bikin postingan di Instagram, tau kan? Se-struggle itu gue nggak bisa mikir apapun, nggak bisa curhat ke siapapun, dan akhirnya sebelum gue bikin postingan itu, gue masih ingat pas lu sakit Pak, dirawat. Oh ya tuh, ya benar. Di situ tuh ada Arenia masih Ilham. ya Arendi sama Ilham. Gue mau curhat tuh. Gue tadi nggak mau untuk curhat sama sekali. Terus gue karena ini privat banget ya, gue suruh Ilham masuk kan, nemenin lu di dalam. Yeah. Akhirnya gue curhat lah sama Arendi di situ. Wah pokoknya struggle gue dari keluarga, percintaan, karir, terus ekonomi. Wah pokoknya di situ campur aduk lah, udah bikin gue stres parah banget. Tapi akhirnya gue ceritain ke Arendi sampai akhirnya pecah lah si suasana hati gue. Gue gak bisa ngapain, akhirnya luluh, keluar semuanya. Apalagi soal, ya bisa disebut percintaan lah. Selingkuh sih lu. Enggak. Soal percintaan, gue udah bener-bener wah pusing banget harus gimana. Sampai akhirnya gue sempet cerita juga sama lu kan. Iya. Harus gimana. Pokoknya udah mumet banget. Gue bilang harus kayak gimana jalannya. Akhirnya gue coba tuh buat nenangin diri sendiri. Gue pergi ke salah satu tempat. Adalah gue sempet bilang sama Randy juga. Gue pergi ke daerah, ya bisa sebut ke Loji. Gue ketemu sama bukan ketemu sih, gue ke tempat leluhur lah. Gue ke tempat leluhur. Enggak juga sih. Ke tempat leluhur, gue masih dugem aja. Tempat leluhur, gue curhat di situ, bla 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 bla. Tapi masih belum tenang tuh di situ, di leluhur gue ya. Itu setelah cerita sama Randy? Ya. Terus berjalannya waktu lagi, lo masih ingat pas kita ke Bogor pertama? Ke Batu Tulis. Apa tuh ya? Oke. Batu Tulis. Di situ gue udah ngeblank banget di situ. Gue nggak bisa mikir apapun. Akhirnya pecah lagi di saat di tempat kedua. Oke. Ya di tempat kedua. Tempat kedua di situ luluh banget. Ya bisa sebut bodo amat. Mau lu bilang gue cengeng, mau gue bilang gue apalah. Di situ gue tumpahin semuanya dan gue masih ingat di situ ada. Ya seperti sama yang di postingan gue bikin, ada 2 kalimat di ayat suci Al-Quran. Pinjam 100. Bukan Pak, bukan. Ya salah satunya
Fa'inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Anjir, itu bakal jadi thumbnail gua tuh. Apa? Iya. Oh itu ya. Keren. Itu pokoknya sehabis dari situ agak ngeplong lah sama kayak lo. Agak ngeplong, gue udah nggak, masih kepikiran masih dengan semuanya, cuman berjalannya waktu gue coba buat tidak memikirkan lagi, dan akhirnya ini untuk sobat gabuters, sorry. Siapa itu sobat sobit? Oh, Gak ada di sini. Nggak ada. Untuk gabuters, sebenarnya gue balik lagi. Ada yang bukan inilah intinya yang bikin gue buat hilang semuanya itu yang punya channel ini, Pak. Gokil. Kata-kata yang mantep. Tetaplah hidup. Walau tidak. Bukan itu. Ya akhirnya gue ceritakan sama lu semuanya bla 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 bla. Dan akhirnya lu ngasih saran pada saat itu, gue masih ingat, cut off semuanya. Oke, gue cocok jadi motivator kayaknya ya. Ya, cocok lu, Pak. Dan gue ikutin saran itu, do cut off semuanya. Dan akhirnya ya udah. Beres. Ya walaupun baru ketahuan sekali sekarang gitu. Sedikit aja. Udah ketahuan nih jadi. Sedikit. Enggak lah, cuma segitu aja. Sisanya enggak? Yang lu Udah. cekin. Enggak. Enggak, bohong. Orang di kosan ya? Enggak, bohong. Bercanda. Ya. Dan intinya itulah. Sampai kemarin kan gue sempat bilang ke lo juga kan. Gue sepusing apa, sampai akhirnya gue mau see you, dadah gitu kan. Akhirnya gila juga gue kalau ngelakuin hal. Iya tuh, goblok, the real. Kalau gue manggil lu goblok kan itu bercanda. Kalau lu sampai kayak gitu, lu goblok beneran lu. Hampir banget itu gue terjun ke jurang. Parah. Akhirnya terselamatkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sudah menyelamatkan Your saya. thought kill you. Apa? Your thought kill you. Your thought kill you. yang artinya Pikiran yang membunuh lu. anjay. Kalau titik terendah lu apa, Je? Terlalu rendah. Yang bikin lu anjing gini amat nih gitu. Pada saat di omelin Spencer ya? Enggak sih. Oh, enggak. Soalnya gue gak CCD. Iya benar. Betul, lu kan juga anak kedua kan dari bapak dan ibu lu kan? Ya. Tapi kalau dari total lu anak keberapa aja? Apa? Cerita dong. Oh, nangis nanti. Ya udahlah. Terhappy lu, Je. Terhappy lu pokoknya ini Di tahun ini ya. di selama lu hidup lah, ini puncak kehappian gua nih. Selama ini nih. Puncaknya ya. Apa ya? Pas pecah perawan. Speechless. Enggak apa-apa. Ini kayaknya gua ini selama gua hidup ini gua happy banget. Apa ya? Yang gue inget sekarang sih kayaknya Punya kancut baru, misalkan. enggak. Kutang busa. Pas tahun baru kemarin, berarti Januari tahun kemarin, gue 2024. jalan-jalan sama keluarga gue. Harta yang berharga. Tapi maksudnya sama itu first time gue jalan-jalan sama bapak gue, sama ibu tiri gue, sama adik-adik gue. Maksudnya sama keluarga bapak, ada bapaknya gitu. Ada bapaknya. Itu Puncak kebahagiaan. bukan sih, lebih ke anjir ini first time gue jalan-jalan sama bapak gue selama gue hidup. Iya. 22 tahun. 21 tahun berarti. 2025 2024 itu.
2025. 2025. Januari itu. Januari, 1 Januari 2025. Kok bisa sih, Je? Tiba-tiba, Je? Hah? Tiba-tiba jalan-jalan lu? Ya deket sih, cuman itu Yang penting kan momennya kan? Katanya jalan-jalannya ke Belanakan. ya. Tiba-tiba lu di chat bapak lu gitu? Oh bapak gua sakit. Iya kan bapak gua gak ikut ya? Ih, goblok. Goblok, anjir, the real goblok ini. Oh dia tuh sama keluarga bapak gua lah gitu. Oh. Barunya gak ikut gitu. Goblok. Bapaknya sakit, keluarganya jalan-jalan. Goblok kan. Terus siapa yang ngurusin bapaknya anjing? Siapa yang ngurusin bapaknya? Jalan-jalan. Goblok banget. Anaknya, istrinya goblok semua itu. Semua. Kayak gitu. Bapaknya lagi ribut nih. Aduh. Anjir, keluarga gua malah jalan-jalan. Anak bininya lagi pada gelayap anjing. Goblok. Kocak anjing. Keluarga bajingan. Keluarga bajingan. Itu the real tertawa di atas kebahagiaan orang lain itu. The real itu. Kayak gitu klarifikasi. Kan bapak gua sakit. Udah sembuh, pas gua kesana udah sembuh. Terus jalan-jalan. Ya enggak lah, ada momen kekeluargaan lah di situ di itu. Oh, jadi bukan jalan-jalan nih, tapi nengokin bapak lu sakit. Ya terus besoknya jalan sama ibu tiri gua sama adik-adik. Ibu tiri lu jahat gak, Je? Enggak. Baik. Baik. Ya, bapak tiri gua sih yang goblok. Tolol emang lu bapak tirinya si Je. Bego lu. Goblok. Dasar lu. Pala kontol. Apa kan? Apa kan? Emang tolol loh. Tolol. Walaupun gua sebenarnya nggak tahu ya. Iya. Tapi ya udahlah, gua penting dukung lu, Je. Tenang, Je. Lu ada bintang sama gua. Nah, aman. Santet deh. Janganlah. Lah, Minimal ada termos lah di perutnya. gitar lah, Pak. Gitar, Yang ya. gedean. Oh, gitu ya, Je. Itu epic ya. Tapi sekarang bapak lu kalau lu chat balas, Je. Enggak. Itu sakit hati aja. Gara-gara dia lagi sakit lu jalan-jalan. Pantes anjir enggak ngebalas WA lu juga. Kocak. Pas di chat kan, Pak, lagi apa? Anjing lu. Kemarin gue sakit tuh jalan-jalan lu. Males gue bakal gua balas anjing. Males banget Gua gua. baru inget lagi. Berarti bukan itu momen terbahagia gua. Bukan, itu siapa dong? Gak jadi berarti yang Skip itu. Ci, udah capek-capek cerita, ketawa, ternyata Plot bukan. twist ya. udah terharu ya tadi ya. Iya, sumpah gua jujur gua terharu itu. Je. Gak sih, itu emang mau bikin lu ketawa aja sih ya. Enggak, itu lu jujur lu itu emang goblok. Terlihat dari raut wajah dan mata. Real itu. Lu tadi cerita serius soalnya itu. Untung di off ini ya, di belakang kamera gua. Terus apa jadinya momen bahagia lu? Tahun ini apaan ya? Tahu gua. Makan nasi goreng di Wardoy. Enggak Kenapa tuh? ada. Masa lu nggak bahagia sih, Je? Setahun lo, Je. Iya minimal sekali kayak. Apa kek lu? Kita collab sama si Gilang kek. Gojek. Nah, Gojek. Telegram. Atau dipeluk dibanting. Atau bikin story di Threads. Apa tuh? Apa harus ada dong, harus ada. Ada tuh. Harus ada. Dimasakin umi gua sih. Nah, itu Itu tuh bahagia. best itu. Terus umi selalu nyiapin tempat tidur. Tiap gua kesana, padahal gua belum bilang nih mau nginep, tapi udah disiapin, udah nginep aja. Intuisi. Terus dimasakin. Oh, terus sama pas lebaran itu Beli baju. yang gua di Rukyah. Oh Nah, iya. Itu
bahagia sih gue karena itu bentuk kepedulian umi gue ke gue. Di Rukiah Abah tanya? Enggak, sama umi. Oh, sama umi. Mandiin. Oh. Nah, next lu harus mandiin kaki Mandiin. Umi. Hah? Kaki Umi harus lu mandiin. Iya. Itu ya ngomong-ngomong soal mandiin kaki, gue pernah tuh nyuci kaki ibu gue terus gue minum. Katanya berkah ya. Iya, Tapi pahit aja. Pahit lu, Je. Itu bekas ini kali. Ya, kaki sih. Mau minum ke pahit aja. Ya tapi nya udah bukan kaki lu. Oh iya, kaki kan bau ya. Mabok bisa-bisa orang minum air kaki gua tuh. Berapa menit, Je? 35. Cir, Cir, keras. gak kerasa ya? Gokil. Ya itulah, masing-masing orang kan punya kesedihan dan kebahagiaannya masing-masing ya. Betul. Gue pengen banget nih kayak youtuber orang, coba dong tulis kisah titik terendah kalian di kolom komentar. Kata-kata dulu. Kata-kata. Kata-kata. Tetaplah berbuat baik seperti hati yang dikasih. Nggak masuk sih itu, nggak masuk nggak. Jangan. Yang ini aja, yang real aja Yang real, gitu. Hati baik pasti warnanya seputih air susu, bukan seperti abu-abu monyet. Nah, hidup Jokowi. Apaan sih kok gak ngerti ya? Ya udahlah, biarin. Pokoknya Maya tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.